Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu tentunya ya. Oke, kali ini aku mau sharing kegiatanku hari ini ya. Oke, sambil aku hangerin baju itu, jadi aku tuh mau berbagi tips ya teman-teman. Jadi tips supaya hidup itu terasa nyaman dan damai. Jadi ini adalah tips dari aku ya teman-teman. Kalau ada tambahan boleh tulis-tulis di kolom komentar. Jadi yang pertama yaitu selalu berpikir positif. Jadi aku tuh dulu pernah ngerasain rasanya hidup itu nggak tenang dan damai. Selalu memikirkan hal-hal yang menurut aku itu gimana nantinya. Jadi aku tuh selalu kayak negative thinking gitu ya teman-teman. Tapi karena proses hidup itu selalu berjalan ya teman-teman. Jadi perjalanan hidup itu yang membuat aku tuh semakin berubah. Dan lama-lama aku mencari ketenangan hidup itu rasanya dengan prosesnya itu yang begitu panjang. Jadi aku tuh selalu berpikiran positif aja. Ternyata dengan aku menerapkan aku harus berpikir positif terus setiap ada apa-apa atau masalah begitu, kita itu bisa memaklumi atau kita itu selalu berpikiran positif. Jadi diri kita itu juga akan terasa nyaman dan damai teman-teman. Nah, tips yang kedua yaitu lingkungan yang bersih dan rapi. Dengan melakukan bersih-bersih lingkungan, kita itu kan bisa terasa nyaman dan damai ya teman-teman. Jadi aku tuh punya buku atau catatan di HP juga boleh, biasanya kayak gitu. Selalu menulis apa yang aku mau kerjakan gitu. Misalnya karena rumah ini sudah terasa nggak nyaman dan kotor, aku langsung buat catatan bersih-bersih gitu ya teman-teman. Walaupun setiap hari itu rasanya bersih-bersih, kan biasanya itu ada tempat-tempat tertentu, misalnya lemari atau di bawah meja atau apa yang belum dibersihkan. Jadi aku catat dari nomor 1 sampai nomor terakhir apa-apa yang aku mau kerjakan. Misalnya yang pertama itu dari atap dulu aku biasanya. Jadi misalnya aku bersihkan sarang laba-laba, terus bersihkan sarang yang di dinding pojokan itu, terus bersihkan jendela, dielap. Terus catatan yang ketiga misalnya itu aku rapikan lemari. Jadi seluruh lemari, misalnya ada 3 lemari, lemariku, lemarinya abinya Asa, dan lemarinya Asa itu satu persatu dibersihkan dan dirapikan bajunya gitu. Bila perlu itu di decluttering ya. Banyak banget video-video yang tentang decluttering itu sangat bermanfaat banget ya teman-teman. Jadi kita itu benar-benar menggunakan pakaian atau barang yang kita gunakan. Jadi tidak mau bazar juga ya teman-teman. Dengan melakukan bersih-bersih itu lingkungan menjadi rapi juga ya dan bersih. Terus kita itu terasa nyaman dan damai. Oke, tips yang ketiga yaitu selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Nah, ini penting banget ya teman-teman. Karena dulu itu rasanya apa-apa itu selalu kurang, apalagi waktu aku itu sebelum menikah. Rasanya itu kurang bersyukur karena sekarang itu aku di posisi yang alhamdulillah bisa menikmati apa yang aku miliki gitu. Karena perjalanan itu bisa membuat kita itu lebih baik lagi jika kita itu mau belajar ya teman-teman. Jadi kuncinya itu kita itu mau belajar. Dengan bersyukur dengan apa yang kita miliki dan nikmat yang kita miliki, jadi hidup itu terasa nyaman dan damai ya teman-teman. Tips yang keempat yaitu tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Jadi proses kita dengan proses hidup orang lain itu sangat amat berbeda ya teman-teman. Apalagi untuk kita yang di rumah ini. Jadi menurut kita itu suksesnya kita dengan suksesnya orang lain itu berbeda. Mungkin suksesnya kita itu ya bisa merawat anak, suami, rumah itu dengan baik dan benar. Terus bisa menjadi jantungnya keluarga, membuat keluarga itu merasa
nyaman dengan kita, dengan apa yang udah kita lakukan. Tapi berbeda dengan orang lain, versi suksesnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi tetap fokus dengan hidup kita karena kita yang menjalaninya. Dengan tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain, kita itu pikirannya terasa nyaman dan damai ya teman-teman. Terus yang kelima itu yaitu tidak ikut campur dengan urusan orang lain. Nah, kita itu fokus memperbaiki diri kita karena kita kan namanya manusia ya teman-teman, masih banyak kekurangan, terus masih banyak yang perlu diperbaiki. Jadi dengan tidak ikut campur dengan urusan orang lain, kita akan hidup bahagia. Hidup itu terasa nyaman dan damai. Terus tips yang terakhir yaitu mempunyai tujuan untuk masa depan. Untuk tujuan masa depan itu banyak ya teman-teman, dalam segi religi, segi materi, terus keluarga, itu tujuannya ya teman-teman. Oke, setelah masak sayur kangkung, aku goreng ayam ya teman-teman. Misalnya dalam religi kita itu ingin menjadi orang yang berguna bagi banyak orang, terus taat agama, terus selalu mengupgrade diri menjadi lebih baik dalam hal beribadah gitu ya teman-teman. Terus dalam hal keuangan kita itu harus mempunyai tujuan juga, misalnya ada dana pendidikan, dana darurat, terus tabungan umroh atau haji, terus apapun tujuan itu, yang penting itu membuat kita itu merasa nyaman dan damai apabila kita itu sudah merencanakannya. Terus dalam keluarga kita itu ingin membangun keluarga yang harmonis, tujuannya kita yaitu, atau ingin menciptakan keluarga yang rukun dan damai, sama aja ya teman-teman dengan harmonis. Terus membuat keluarga itu menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah gitu. Jadi intinya begitu ya teman-teman. Semoga tips dari aku itu bisa bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada kekurangan atau tips-tips lain dari teman juga, boleh dong sharing-sharing di kolom komentar. Terus aku minta maaf juga buat teman-teman apabila aku ada salah kata atau salah pendapat, karena aku itu hanya manusia biasa ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.